Tapi dia akan lebih mudah memang kemudian untuk punya menteri-menteri koordinator. Nah, jadi saya akan menyalahkan pola pikirnya duluan sih. Kenapa akhirnya butuh menteri koordinator? Karena organisasi ini dibuat terlalu besar. Sebenarnya menteri koordinator itu memang hanya mengkoordinasi. Mereka tuh nggak punya portfolio loh. Nggak punya, kemarin-kemarin kan saya sering bantu-bantu ya, terutama untuk soal hukum ya. Mereka tuh memang nggak punya portfolio dalam arti kerjaan yang sifatnya teknis. Mereka benar-benar hanya kementerian ini udah beres belum? Kalau yang itu gimana? Hanya itu. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya kalau memang jumlah kementeriannya juga nggak banyak. Jadi kesalahan pikirnya tuh mulai dari karena size kabinet ini yang terlalu besar. Dan jangan lupakan juga nanti akan ada Wanti Pres yang versi Prabowo, ya kan? Dan situ jumlah anggotanya tidak dibatasi. Makin banyaklah orang-orang yang kemudian diakomodasi oleh Prabowo untuk kepentingan politiknya, ya kan? Jadi ini berarti memang bisa kita simpulkan bahwa pembentukan kabinet pada awal pemerintahan Prabowo ini sangat tidak efektif ya. Menurut saya nggak akan efektif. Dan itu tadi Ikang bener bahwa nanti 2 tahun ini paling tidak 2 tahun pasti jalannya akan tersendat-sendat. Karena birokrasi kita itu bahkan untuk menyetujui ada eselon baru, menyetujui ada jabatan baru itu harus izin dulu dengan Kemenpan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terus kemudian harus minta izin dulu dari Kementerian Keuangan dan Bappenas karena nanti gajinya gimana, fasilitasnya gimana, mobil dinasnya gimana gitu ya. Dan itu butuh waktu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan membahas atau mendengarkan diskusi dari kakak-kakak Tempo dan juga dihadiri narasumber dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bu Bivitri Susanti guys. Ini akan membahas kabinet jumbo Pak Prabowo apakah akan seefektif atau seefisien atau bisa tancap gaspol untuk 1-2 tahun ke depan atau masih tersendat guys. Kita gas ini sebagai referensi atau sebagai wacana saja untuk kita semua. Dengan kondisi yang seperti itu gitu, kita rasanya juga semakin sulit bukan hanya berharap pada presidennya tapi juga pada menteri-menterinya Prabowo dan Gibran ya. Dengan gaya mereka dan juga sangat mungkin mereka menjadi lebih takut lagi terhadap presidennya. Ya. Apa akan seperti itu juga kira-kira kita? Saya membacanya 2 ya. Yang pertama bahwa Pak Prabowo akan membawa style militerisme ke dalam kabinetnya, itu bisa diduga sih karena kan bagaimanapun latar belakang dia jenderal ya. Cuma kan dari dulu kita selalu bilang kita nggak anti dengan militer, tapi ini nggak kompatibel dengan demokrasi. Nah, yang repot adalah kalau misalnya budaya itu yang memang dari awal ditekankan makanya dibawa dulu ke Magelang menteri-menterinya, maka memang yang diinginkan adalah kepatuhan tanpa kritik gitu. Kan militer memang gayanya begitu, makanya dia tidak kompatibel dengan demokrasi. Yang mana cocok untuk militer, masa mau perang terus diskusi dulu kan nggak mungkin ya, harus bertahan gitu, nurut sama komandan. Tapi dalam sebuah kabinet yang demokratis kan harusnya seandainya ada keputusan yang dirasa nggak realistis misalnya oleh Menteri Keuangan harus berani bilang maaf Pak dengan segala hormat gitu ya, tapi ini nggak realistis misalnya anggarannya nggak bisa dialokasikan, ini nanti melanggar konstitusi misalnya. Itu jadi mungkin tidak bisa dilakukan kalau gaya kepemimpinannya adalah gaya militeristik gitu. Nah itu satu, tapi yang kedua yang mencemaskan saya adalah kalau kemudian budaya ini dibawa sampai ke bawah ke masyarakat. Karena kita udah punya undang-undang PSDN, pengembangan sumber daya nasional pertahanan, semacam itulah. Yang situ masuk Komcat, termasuk komponen cadangan, termasuk kemungkinan mengerahkan warga sipil untuk tugas-tugas pertahanan. Dan ditambah lagi Prabowo pun juga sudah mulai pasang mode tempur tuh, ya kan? Ketika dia mengingatkan soal perang-perang ini semakin kuat ini berarti indikasi ke arah sana kita. Iya, saya cemas dengan itu karena artinya lagi-lagi kita nggak anti ya tentara ya, tapi kan ini kita lagi mau membangun demokrasi. Tentara kuat bagus, tapi biarkan tentara untuk berperang, untuk pertahanan. Bahkan menurut saya tidak ke food estate misalnya ya, biarkan itu petani yang melakukan gitu. Nah, pemisahan ini dalam sebuah negara demokratis sangat penting. Kekhawatiran saya adalah kalau itu masuk, ada beberapa loh universitas yang melakukan pendidikan bela negara
yang seperti tadi itu benar-benar push up terus yang harus siap salah gitu. Yang buat saya relevansi dengan pendidikan, ini ngomong universitas yang umum ya, yang fakultas hukum, fakultas teknik segala macam kan nggak ada gitu. Biarkan itu menjadi tugas-tugas militer yang bagus banget kalau militer disiplin dengan cara itu. Tapi warga sipil disiplin dengan menumbuhkan ketakutan, itu artinya nanti kita secara pemikiran nggak akan bisa berkembang. Dan itu yang bahaya buat peradaban, bukan hanya buat demokrasi gitu. Itu yang saya lebih cemaskan. Mbak Bibip, aku mau masuk pada 5 tahun ke depan, yang kira-kira dalam beberapa jam ke depan kita sudah mulai ketahui nih kerangkanya, karena malam ini katanya kabarnya akan langsung diumumkan kabinet ya. Terutama kita mau menukik ke beberapa figur-figur ya yang kemungkinan mengisi pos-pos di bidang hukum, keamanan, juga hak asasi manusia. Mbak Bibip melihat figur-figur ini akankah memperbaiki atau tidak? Kalau tidak ya artinya apa yang membuat calon-calon ini kemudian kemungkinan akan melanjutkan apa yang terjadi 5 tahun 10 tahun terakhir? Sejauh yang bisa kita lihat kemarin, itu kan semua orang hukum dan HAM-nya itu orang-orang yang pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April tuh benar-benar ngomongin apa aja, pokoknya belain perilaku-perilaku yang sebenarnya secara hukum keliru, seperti nepotisme. Itu udah paling clear sedunia deh itu deh. Seluruh dunia udah bisa lihat kok bisa anaknya presiden jadi wakil presiden gitu. Itu aja mereka masih bela-belain. Nah, jadi saya melihat dari contoh itu dengan banyak contoh lainnya bisa menurut saya semua contoh itu mengindikasikan bahwa mereka juga memang nggak akan bawa perubahan yang signifikan, karena cara mereka menganalisis soal-soal hukum dan HAM benar-benar tergantung pada kemauan siapa yang mereka dukung. Jadi kalau saya nggak terlalu terpukau dengan gelar guru besar atau doktor, nggak terlalu terpukau lah saya. Yang penting dia pegang prinsip nggak. Nah, orang-orang yang sejauh ini sudah dipanggil itu menurut saya orang-orang yang kemarin itu bahkan di banyak acara talk show kayak gini, di banyak diskusi itu belain itu udah yang sampai orang-orang yang ngerti hukum pastinya gila kok gini banget ya belanya. Nah, mereka yang akan jadi menteri gitu. Jadi buat saya itu sangat-sangat mencemaskan karena kita punya harapan besar ya. Hukum tuh kan sangat parah ya. Banyak sekali aturan yang mungkin udah ada, itu juga nggak ada penegakan hukumnya. Belum lagi kita berbicara HAM pasti ya. Nggak usah yang terlalu jauh kayak peristiwa Kanjuruhan. Terus untuk proyek-proyek strategis nasional juga banyak pelanggaran HAM. Saya khawatir jadinya mereka mikirnya aman-aman aja nih kalau pakai cara-cara yang kayak gini brutal gitu ya. Toh nggak akan jalan juga produk hukum penegakan hukum kita. Akhirnya ini akan terus-menerus terjadi gitu. Jadi saya sangat cemas. Artinya 10 tahun terakhir di mana salah satu ciri pemerintahan Jokowi adalah legalisme autokratik itu 5 tahun ke depan mungkin akan berlanjut ya Mbak ya? Sangat mungkin akan berlanjut. Atau bahkan lebih gila-gilaan dengan tokoh-tokoh yang terkonsolidasi. Terkonsolidasi benar banget. Dan mereka bertemu kepentingan. Dan jadi kan yang saya anggap sebagai autocratic legalism itu kan DPR-nya yang dibunuh, kemudian KPK-nya juga dibunuh, dan sekarang juga ya, Mbak, ya? MK-nya kekuasaan yudikatif lah dibunuh juga, dan masyarakat sipilnya dilemahkan sekali. Nah ini kalau kita membayangkan 4 elemen ini aja ke depannya, menurut saya masih suram sih. Apalagi kalau berbicara, kemudian kita juga harus bicara kalau penegakan hukum versus pertahanan kan seringkali berkelindan tuh antara TNI sama Polri. Nah bisa jadi sekarang juga pertemuan kepentingannya makin di satu sisi mungkin makin keras karena nanti ada perebutan sumber-sumber daya ekonomi juga. Tapi di sisi lainnya saya khawatir orang-orang yang mau mengambil keuntungan politik dari alat-alat negara itu juga makin punya ruang gitu. Dan yang dirugikan kalau udah begitu adalah kita, keluarga gitu. Tapi Prabowo sudah membentuk Kementerian HAM. Gitu kan? Itu dia. Ya walaupun ini sebenarnya adalah pecahan kekuasaan saja gitu. Ya di situ juga ada kemungkinan besar akan diisi oleh mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai gitu kan.
Ini pun juga tentu tidak menjadi jaminan apapun ya Mbak ya, seperti tadi profesor maupun doktor gitu, itu tidak menjadi jaminan apapun untuk kemudian kondisi akan menjadi lebih baik ya. Iya, karena kan setiap orang bahkan yang pernah menduduki jabatan komisioner Komnas HAM ataupun komisioner KPK atau apapun, kita harus lihat konsistensi prinsip dia, beneran sesuai HAM atau enggak. Nah, saya kira semua bisa cek dengan mudah di di internet, mesin pencari. Ada rekam jejak yang membuat kita patut untuk mempertanyakan apakah benar dia benar-benar akan berpegangan pada prinsip-prinsip HAM. Dan yang kedua juga, saya sebenarnya kurang bisa paham kenapa mesti dipisahkan begitu. Karena kita juga punya Komnas HAM. Betul. Di bawahnya Komnas HAM, di bawah secara administratif ya, ada Komnas Perempuan juga. Jadi dan selama ini memang tugasnya Direktorat Jenderal HAM di Kementerian Hukum dan HAM itu banyak mendapat pertanyaan, bukannya nggak ada artinya sama sekali ya. Saya kira kita mesti mengapresiasi juga beberapa pekerjaan mereka. Tapi pertanyaan soal tumpang tindih itu loh, dengan Komnas HAM maupun dengan direktorat jenderal lainnya di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau soalnya misalnya menjaga supaya jangan ada peraturan-peraturan yang melanggar HAM misalnya, itu udah ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan gitu. Nah jadi saya masih sangat sebenarnya saya sebenarnya sangat tidak percaya bahwa penggemukan kementerian itu akan membawa kebaikan bagi pemerintahan ke depannya, terutama konteks Kementerian Hukum dan HAM ini. Belum percaya. Tapi apa sih Mbak yang sebetulnya ingin ditunjukkan Prabowo dengan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM gitu? Apakah ini kemudian menunjukkan bahwa dia komitmen terhadap penuntasan kasus-kasus HAM gitu, atau hanya ya semacam alat untuk cuci dosa aja? Iya, saya sih melihatnya memang ini mau dijadikan seperti gimmick gitu ya, bahwa ya saya ada perhatian nih pada soal-soal HAM. Tapi jangan lupa, bahkan ketika Jokowi mengeluarkan Kepres yang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non-yudisial, itu juga bukan dari Dirjen HAM dulu, tapi dari Kemenko Polhukam. Jadi tidak tergantung pada nomenklaturnya gitu loh, tidak tergantung pada ada departemen, ada kementerian atau tidak. Tapi apakah orang yang menduduki sebenarnya punya visi apa tentang hak asasi manusia? Nah ini yang itu tadi kita mesti cek rekam jejaknya. Apakah benar dia akan membawa perubahan-perubahan yang kaitannya dengan pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa depan. Oke, kita break dulu dengan Mbak Bivitri Susanti. Nah, tadi menarik Pram ya, kita sudah membahas soal pemecahan kementerian, dan ini Mbak Bibip, pemecahan kementerian kan jadi menterinya banyak banget. Wakil menterinya pun lebih banyak lagi. Ada lebih dari 100 sekian lah wakil dan wakil menteri gitu. Nah, itu sebetulnya wakil-wakil menteri ini dibutuhkan nggak sih dalam pemerintahan? Dan ini kan tentu secara ekonomi ya, secara anggaran ini membebani fiskal. Gitu. Sangat. Kan ada bekas wartawan Tempo juga di situ ya. Kayaknya di mana-mana deh Temponya. Iya, jadi ini kayaknya perlu diklarifikasi deh memang. Pertama, memang sih nggak ada rumusnya gitu. Kalau kan Pak Prabowo tuh kemarin, ya negara kita ini besar, jadi kementeriannya harus besar. Coba lihat Amerika Serikat tuh menterinya 15. 15 dan Jerman tuh Jerman kecil sih, tapi dia juga 14 gitu ya. Kalau 14 atau 16 ya, tapi dekat-dekat situlah. Tapi ya, intinya adalah seperti halnya organisasi pada umumnya, negara itu nggak butuh organisasi yang terlalu besar. Apalagi di negara kita ini kan udah biasa tuh istilahnya, walaupun sering kita bisa perdebatkan secara bahasa ya, tapi istilahnya tuh ego sektoralnya tinggi gitu di antara kementerian-kementerian yang dulu pun. Apalagi kalau sekarang lebih banyak, mereka akan bisa saling injek kaki dan seterusnya. Dan yang paling parah adalah kalau ada isu tertentu, mungkin aja selesainya jadi lebih lambat karena ini kewenangan dia, enggak kewenangan dia, terus coba kesana dulu, misalnya gitu ya. Harmonisasinya Mbak ya? Harmonisasi, istilah-istilah itu kan istilah harmonisasi. Istilah birokrat khas Indonesia kan, harmonisasi, ego sektoral gitu kan. Sinkronisasi. Dan itu pasti tantangannya akan makin besar. Nah sekarang ditambah lagi wakil menteri. Wakil menteri itu secara hukum tata negara sebenarnya nggak ada gunanya. Saya ngomongnya terus terang aja ya, karena kan gini, dalam kementerian itu yang ngurusin hal teknis ada yang namanya direktur jenderal sama sekretaris jenderal kan, sekjen, dirjen biasanya gitu kan.
Karena yang sifatnya udah spesifik tugasnya, misalnya tusi ya, tugas dan fungsi kementerian itu dilaksanakannya oleh Direktorat Jenderal. Wakil Menteri sama dengan Wakil Presiden, dia itu ban serep sebenarnya. Cuma memang ada sih, mungkin aja Wakil Menteri sama dengan Wakil Presiden juga dikasih tugas tertentu oleh menterinya, bisa sih. Tapi secara hukum tata negara sebenarnya nggak perlu. Karena biasanya yang tahu teknis banget soal tugas dan fungsi kementerian ya di yang internalnya, karena kan menteri ini jabatan politik, maka dia diterjunkan dari atas, kebanyakan, jarang banget yang dari bawah gitu. Di kementerian seperti apa kita butuh wakil menteri gitu ya, dan ini kan kita lihat wakil menterinya tuh sampai 3 ya, satu kementerian. Gede Saya banget sih gitu. Sebenarnya merasa nggak perlu wakil menteri sama sekali. Di semua kementerian. Nggak perlu, karena gini, sebenarnya kalau secara menurut Undang-Undang Kementerian Negara memang dibolehkan. Tapi dulu itu memang baru dipakai pas zamannya SBY. Dulu nggak ada loh wakil menteri. Ya udah langsung dirjen aja gitu. Kalau mau yang kasih input, biasanya ada staf ahli, ada staf khusus. Kan menteri punya semua perangkat itu. Dan mereka juga dipilih bukan karena kompetensi. Bukan, ya kan? persis. Bagi-bagi jabatan. Bagi-bagi aja. Jadi ya para wakil menteri ini ya seperti yang lulusan Tempo itu juga nggak usah bangga-bangga amat lah ya gitu nggak sih. Dan gua membayangkan Pram, karena dengan pemecahan menteri yang sedemikian banyak, pos-pos wakil menteri yang juga banyak, dalam mungkin 1-2 tahun ke depan pemerintahan ini tidak akan berjalan efektif. Iya kan, Mbak? Karena satu anggarannya, terus kemudian penyusunan struktur organisasinya, kantornya macam-macam itu pasti 1-2 tahun ke depan nggak akan efektif, kecuali kementerian-kementerian yang relatif tidak dipecah, misalnya kayak Kementerian Keuangan, BUMN gitu kan, yang relatif mungkin bisa langsung jalan. Tapi yang baru-baru pasti birokrasinya akan sekompleks dan serumit itu. Iya. Nah, jadi itu dulu tuh baru pertama kali yang memanfaatkan wakil menteri adalah SBY. Dan waktu itu juga SBY juga menggunakan itu untuk tujuan koalisi. Karena yang benar-benar membangun koalisi dulu kan pas zaman SBY itu ada sekretariat bersama segala ya koalisi. Sekber koalisi kan. Memang SBY yang mulai menginstitusionalkan itu gitu. Nah, baru kesini makin dipakai. Sebenarnya dulu tuh nggak dipakai. Karena ya itu tadi, silakan kalau misalnya mau yang sifatnya teknis banget, pilih dirjen-dirjen terbaik atau bikin aja lagi Direktorat Jenderal baru misalnya gitu. Tapi bukan jabatan yang dipilihnya juga tidak berdasarkan kompetensi itu tadi. Kelihatan hanya untuk bagi-bagi kuenya aja gitu. Kan kata Prabowo, bangsa kita bangsa besar, Bos. Berarti nggak tepat dong ya? Bangsa besar yang harus diakomodasi semuanya. Nah, mungkin kayak gitu ya. Elit politik kita, elit politik besar, Bos, gitu maksudnya. Atau mungkin Mbak Bibip, kalau kita melihat sistem negara lain ya, apakah ada jumlah ideal? Tentu enggak ya. Nggak ada jumlah ideal, memang nggak ada. Tapi patokannya apa? Ketika harus sekian dan macam-macam, mungkin di negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan gitu ya, tidak terlalu banyak terjadi perubahan-perubahan seperti nomenklatur di sini begitu. Kalau dari segi kuantitas jumlah memang nggak ada sih. Tapi biasanya mereka akan buat sesuai dengan apa yang jadi prioritasnya si presiden terpilih. Karena negaranya negara presidensial ya. Kalau parlementer kan menteri adalah anggota DPR-nya gitu kan, anggota parlemennya. Kalau presidensial kan dia bisa semau-mau dia sendiri, basically memang hak prerogatif. Nah, tapi biasanya dia akan sesuaikan mana yang jadi perhatian dia, itu yang akan jadi nama-nama kementerian itu. Nah, tapi modelnya memang terutama setelah Perang Dunia Kedua ini ya, mereka akan bikin lebih efisien. Biasanya gitu. Kemudian mereka akan perbesar di organisasi kementeriannya aja. Seperti tadi ya, dirjen-dirjen, direktur-direktur. Dirjen-dirjennya mungkin bikin badan-badan. Kalau badan-badan tuh memang lumayan ini ya, perkembangan hukum tata negara yang lumayan mutakhir juga. Banyak sekali badan-badan yang sifatnya tuh nggak langsung anggota kabinet gitu. Iya, kalau di kita ya kayak KPK-nya gitu ya, dan BSSN dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau memberikan status kementerian, by the way, jadi kenapa dibuat slim di banyak negara yang demokrasinya sudah mapan? Justru karena memberikan status menteri dan status kementerian itu kan banyak konsekuensi anggaran, konsekuensi administratif, konsekuensi regulasi. Nah, itu yang biasanya kalau
suatu negara yang rasional cara membuat kebijakannya, mereka akan sangat hati-hati main di situ. Cuma makanya di kita kebalikannya menurut saya, karena kita lebih mengentertain, lebih melayani keinginan-keinginan untuk bersatu itu, sehingga melupakan aspek-aspek yang sifatnya lebih real ya, ekonomi, efektivitas dan seterusnya. Ada satu lagi Mbak, selain Wamen, yaitu adalah Kementerian Koordinator yang jumlahnya bertambah. Semula 4, terus kemudian rencana 6 atau lebih dari 5 lah ya. Sebenarnya tanpa kita bertanya ini semakin banyak itu fungsinya apa, lebih pada Kemenko itu dibutuhkan nggak sih? Karena itu kan pada akhirnya juga malah memperpanjang birokrasi, rantai birokrasi itu sendiri gitu loh Mbak. Betul, dan iya menurut saya sih dibutuhkan atau tidak, sebenarnya kalau organisasinya kecil ya nggak dibutuhkan. Barangkali karena ini gede banget, jadi Pak Prabowo sebagai presiden tentu saja menginginkan ada intermediarinya, orang-orang yang ada di tengah-tengah. Jadi dia nggak harus memanage berapa, 46 ya sekarang ya, nggak harus memanage 49 gitu ya. Wow, kurang lebih hampir 50. Hampir 50 lah. Wow. Masih bisa bertambah lagi Mbak kalau PDIP Bayangin masuk. kalau misalnya rapat kabinet 49 orang, pasti dia akan lebih susah untuk memanage. Ya walaupun nggak pernah full begitu ya, biasanya ada rapat-rapat yang berdasarkan isu. Tapi dia akan lebih mudah memang kemudian untuk punya menteri-menteri koordinator. Nah jadi saya akan menyalahkan pola pikirnya duluan sih. Kenapa akhirnya butuh menteri koordinator? Karena organisasi ini dibuat terlalu besar. Sebenarnya menteri koordinator itu memang hanya mengkoordinasi. Mereka tuh nggak punya portfolio loh, nggak punya. Kemarin-kemarin kan saya sering bantu-bantu ya, terutama untuk soal hukum ya. Mereka tuh memang nggak punya portfolio dalam arti kerjaan yang sifatnya teknis. Mereka benar-benar hanya kementerian ini udah beres belum? Kalau yang itu gimana? Hanya itu. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya kalau memang jumlah kementeriannya juga nggak banyak. Jadi kesalahan pikirnya tuh mulai dari karena size kabinet ini yang terlalu besar. Dan jangan lupakan juga nanti akan ada One Team Press yang versi Prabowo, ya kan? Dan situ jumlah anggotanya tidak dibatasi. Makin banyaklah orang-orang yang kemudian diakomodasi oleh Prabowo untuk kepentingan politiknya, ya kan. Jadi ini berarti memang bisa kita simpulkan bahwa pembentukan kabinet pada awal pemerintahan Prabowo ini sangat tidak efektif ya. Menurut saya nggak akan efektif. Dan itu tadi Kang bener bahwa nanti 2 tahun ini paling tidak 2 tahun pasti jalannya akan tersendat-sendat. Karena birokrasi kita itu bahkan untuk menyetujui ada eselon baru, menyetujui ada jabatan baru, itu harus izin dulu dengan Kemenpan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terus kemudian harus minta izin dulu dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, karena nanti gajinya gimana, fasilitasnya gimana, mobil dinasnya gimana gitu ya. Dan itu butuh waktu. Jadi bisa jadi nanti paling tidak setahun deh. Ya kalau kita mau agak skeptis ya, mudah-mudahan Pak Prabowo sadar terus di speed up sedikit, dipercepat, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi paling nggak setahun mereka itu akan disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nggak bisa langsung gas gitu untuk apa gitu. Misalnya tadi kan janji Pak Prabowo, tadi saya dengerin pidatonya swasembada pangan misalnya gitu. Nggak bisa tuh langsung ngegas karena ada beberapa wewenang yang pasti butuh legitimasi hukum dulu supaya bisa jalan. Penggunaan anggaran supaya nggak dianggap korupsi harus ada legitimasi hukum dulu. Nah loh, itu panjang loh. Jangan main-main, birokrasi kita tuh berat banget. Oke guys, itu tadi yang disampaikan atau yang didiskusikan, kita tampilkan sepotong saja dari kakak-kakak Tempo kita. Yang diskusi ini dihadiri bintang tamu atau dihadiri narasumber dari dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bu Fitri Susanti guys. Dan ini membahas tentang birokrasi dari kabinet jumbo Pak Prabowo Gibran guys. Dan ini menurut atau kesimpulan diskusi dari kakak-kakak Tempo ini agaknya akan 1 atau sampai 2 tahun karena kabinet jumbo Pak Prabowo agaknya belum bisa gaspol dan akan tersendat untuk agaknya agak ribet lah istilahnya gitulah Bu. Saya takut untuk mengomentari ini guys karena ini sudah menyangkut
ranah-ranah hukum guys. Dan juga semoga Pak dan ada yang membandingkan tentang apa ya, negara yang sudah mapan demokrasinya itu akan lebih slim untuk masalah koordinasi atau masalah kementerian atau apanya itu lebih sedikit dan lebih slim. Dan ini bukan apa ya, menakut-nakuti atau apa, ini apa ya, sekedar kita diskusi atau gimana gitu, karena apa namanya, ini masih belum, untuk kedepannya belum kita lihat lah untuk setahun 2 tahun lagi. Oke, semoga ini bisa, Pak Prabowo bisa menjadikan Indonesia lebih oke lah, kita lihat saja nanti. Oke, semoga mengedukasi masyarakat Indonesia, juga menambah informasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Tempo.